itu adalah undang-undang atau hukum-hukum yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pedoman hidup manusia dalam rangka mewujudkan kebaikan mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala meletakkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita adalah pengikut-pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa ta'ala meletakkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas sebuah peraturan atau undang-undang atau tatanan hukum yang terang dan jelas. Fattabi'ha, maka ikutilah syariat tersebut. Jamaah hafizakumullah, sampai di sini ayat menunjukkan bahwa manusia wajib mengikuti undang-undang yang telah Allah turunkan di dalam agama ini, yaitu agama Islam. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia, selanjutnya tidak dibiarkan begitu saja tanpa peraturan, karena hal itu tidak akan mewujudkan kebaikan hidup bagi manusia. Karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia dan memberi manusia tatanan-tatanan, memberi manusia peraturan-peraturan dalam hidup yang jika tatanan-tatanan ini diikuti, dijalankan dengan baik, niscaya kehidupan ini akan menjadi baik. Dan yang mencipta manusia adalah Allah. Satu kebenaran mutlak yang tidak pernah bisa dibantah adalah pencipta itu mengetahui apa yang dia ciptakan. Karena pencipta itu mengetahui apa yang dia ciptakan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pencipta manusia, dia mengetahui manusia luar dalam, dia mengetahui apa yang baik bagi manusia, maka Allah pun meletakkan, menurunkan undang-undang, hukum-hukum, tatanan-tatanan yang bisa menjamin kehidupan baik bagi manusia. Selanjutnya, wala tattabi', jangan mengikuti hawa nafsu, keinginan yang menyimpang, keinginan yang menyalahi syariat Allah. Wala tattabi' ahwa'alladzina la ya'lamun, jangan mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Orang yang layak diikuti adalah orang yang mengetahui. Itu yang layak diikuti.
Adapun orang yang tidak mengetahui berarti dia bodoh. Orang yang tidak mengetahui itu tidak berilmu, dia bodoh. Orang bodoh tidak patut untuk diikuti. Apalagi ditambah dengan hawa nafsu. Kadang-kadang ilmu itu bisa dipinggirkan, ilmu itu bisa dikesampingkan oleh hawa nafsu. Lalu bagaimana seandainya tidak mengetahui itu digabung, disandingkan dengan hawa nafsu? Sudah mengusung hawa nafsu, tidak lagi punya ilmu. Ini kekeliruannya, penyimpangannya, kesesatannya jauh. Karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala melarang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Innahum, sesungguhnya mereka. Ini alasan dari jangan mengikuti. Mengapa jangan mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui? Innahum, karena sesungguhnya mereka itu la yughnu angka, tidak bisa membelamu minallahi, di hadapan Allah, syai'a, sekecil apapun. Mereka itu tidak bisa memberimu manfaat sekecil apapun di hadapan Allah. Mereka itu tidak bisa melindungimu sedikit pun dari hukuman atau dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan memberimu perlindungan di hadapan Allah, memberi diri mereka sendiri perlindungan mereka tidak kuasa. Jika demikian, apakah mereka itu masih patut untuk diikuti? Jamaah hafizakumullah, orang-orang yang diikuti, apapun namanya, pemimpin, raja, tokoh, ya, ulama, kiai, apapun namanya, yang diikuti, yang punya pengikut. Tetapi sayangnya mereka ini diikuti dalam hawa nafsu tanpa berdasarkan ilmu dari Allah. Orang-orang yang diikuti ini tidak akan kelak di hadapan Allah, tidak akan sanggup melindungi, memberi pertolongan orang-orang yang dulu di dunia mengikuti mereka di hadapan Allah. Karena itu berhati-hati dalam mengikuti. Kalau misalnya saya menyimpang, Anda tahu saya menyimpang, walaupun saya mengajak Anda untuk ikut saya menyimpang, Anda tahu itu menyimpang, kelak Anda tidak bisa menyalahkan saya. Kelak Anda tidak bisa menuntut saya untuk menolong Anda di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi
kaum muslimin hafizakumullah, siapa yang mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui, hawa nafsu orang-orang yang tidak berilmu, maka orang-orang yang tidak berilmu ini tidak akan kuasa membela pengikut-pengikut mereka di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masing-masing orang punya tanggung jawab sendiri-sendiri. Satu orang tidak akan bisa menuntut orang lain untuk bertanggung jawab. Selanjutnya, wa innal zalimina ba'duhum awliya'u ba'd. Wa innal zalimin, dan sesungguhnya orang-orang zalim. Yang dimaksud dengan orang-orang zalim adalah para pelaku dosa dan maksiat. Mereka ini adalah orang-orang zalim. Keadaan mereka ba'duhum awliya'u ba'd. Sebagian dari mereka merupakan penolong, pemimpin, pendukung bagi sebagian yang lain. Artinya kaum muslimin, di antara sesama orang-orang zalim ada hubungan saling dukung-mendukung, saling tolong-menolong, saling ikut-mengikuti. Kumpulan dari orang-orang zalim akan ditolong, akan dipimpin, akan dituntun oleh orang zalim juga. Sebaliknya, orang-orang soleh juga demikian. Maka ketika suatu kumpulan atau suatu masyarakat itu rata-rata yang ada di dalamnya adalah orang-orang zalim, maka mereka akan dipimpin oleh orang zalim juga. Sebab ini kata ayat ini, wa innal zalimina ba'duhum awliya'u ba'd. Sesungguhnya sebagian dari orang-orang zalim itu merupakan penolong, pemimpin bagi sebagian yang lain. Faedahnya adalah hendaknya masing-masing kita memperbaiki diri, mentas dari lingkaran kezaliman. Mudah-mudahan dengan itu penolong kita, pemimpin kita bukanlah orang yang zalim. Kalau pemimpin kita, penolong kita masih orang zalim, ini mengindikasikan bahwa kezaliman masih mewabah, masih merajalela di antara kita. Orang-orang soleh sedikit dan semakin sedikit, sebaliknya orang-orang zalim semakin banyak dan meningkat. Maka tidak mengherankan kalau masyarakat yang zalim akan dipimpin oleh pemimpin yang zalim juga. Wallahu waliyul muttaqin. Sedangkan Allah, wallahu dan Allah, wali penolong, al-muttaqin orang-orang yang bertakwa.
tinggalkan kezaliman, karena kalau kita tidak meninggalkannya maka kita akan dipimpin oleh orang yang zalim. Tinggalkan kezaliman, pindah kepada ketakwaan, sebab wali, penolong, pembimbing orang-orang yang bertakwa adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, hada basairu linnasi wa hudan wa rahmatun liqaumin yuqinun. Hada, ini Al-Quran ini adalah basair, lampu-lampu penerang, keterangan-keterangan yang menjelaskan, rambu-rambu yang menerangi jalan kehidupan linnas, manusia, wa hudan wa rahmah, hidayah sekaligus rahmat. Bagi siapa? Liqaumi yuqinun, bagi kaum, bagi orang-orang yang yakin. Kalau yang masih ragu-ragu, bimbang, belum yakin, atau bahkan malah sebaliknya menolak, menentang, mengingkari, maka ini tidak lagi menjadi rahmat, tidak lagi menjadi huda, hidayah, dan bukan lagi merupakan basair. Al-Quran ini, ya, Al-Quran ini merupakan basair bagi manusia. Sedangkan bagi kaum yang yakin, di samping basair, Al-Quran itu juga huda wa rahmat, rahmat Allah sekaligus petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tanpa rahmat Allah yang salah satunya adalah Al-Quran ini, kehidupan manusia tidak akan menjadi baik. Sebaliknya, dengan rahmat Allah yang salah satunya adalah Al-Quran ini, kehidupan manusia terbimbing ke titik kebaikan, ke titik kemuliaan. Selanjutnya, am hasibal ladzina jtarahus sayyiati an naj'alahum kalladzina amanu wa 'amilus sholihati sawa'an mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Am hasiba, apakah menduga, menyangka, alladzina, orang-orang, ijtarahus sayyi'at, yang melakukan, yang mengerjakan keburukan-keburukan. Apakah
orang-orang yang melakukan keburukan-keburukan itu menduga. Dan yang dimaksud dengan as-sayyi'at, keburukan-keburukan di sini adalah meninggalkan apa yang agama perintahkan dan mengerjakan apa yang agama larang. Itulah keburukan. Nah, apakah orang-orang yang melakukan keburukan-keburukan itu menyangka annaj'alahum, kalau kami menyamakan mereka itu kalladzina amanu wa amilus sholihat, seperti orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Sawa, persis sama, mahyahum, hidup, wa mamatuhum, dan mati mereka. Saat buruk ma yahkumun, dugaan mereka itu. Jamaah hafizakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala menolak, Allah subhanahu wa ta'ala mengingkari orang-orang yang melakukan perbuatan tidak baik, menyangka diri mereka itu seperti orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Hidup keduanya sama, mati dan sesudah mati keduanya sama. Kalau ini yang mereka duga, maka sungguh buruk praduga mereka itu. Karena yang terjadi adalah kebalikannya. Orang-orang yang berbuat keburukan itu tidaklah sama dengan orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Afanaj'alul muslimina kal mujrimin, apakah kami menjadikan orang-orang yang berserah diri itu sama dengan orang-orang yang berbuat kejahatan? Tentu tidak sama. Jadi jamaah hafizakumullah, siapa yang beriman dan beramal soleh, hidup dan matinya tidak sama. Hidup dan matinya berbeda dengan siapa yang melakukan keburukan-keburukan. Hikmah Allah menuntut membedakan apa yang memang beda, membedakan dua hal yang memang beda. Kalau dua hal yang memang beda itu disamakan, itu berarti kezaliman. Sama dengan kalau dua hal yang sama itu dibedakan, maka itu juga merupakan kezaliman. Hidup ini salah satu pilar yang menjadikan hidup ini tegak adalah yang beda dibedakan, yang sama disamakan. Maka dalam timbangan hukum Allah, dalam pertimbangan hukum Allah, orang yang berbuat kebaikan, beramal soleh, beriman, beramal soleh, selama-lamanya tidak akan bisa sama dengan orang-orang yang melakukan keburukan. Karena kalau disamakan, maka tidak ada lagi beda yang baik dengan yang buruk, yang hak dengan yang batil,
ya, yang suci dengan yang najis, semuanya akan jadi sama. Jika demikian, maka hidup tidaklah mengandung kebaikan sama sekali, ya. Selanjutnya, wa khalaqallahu as-samawati wal arda bil haqq, dan Allah menciptakan langit dan bumi bil haqq, dengan kebenaran. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi bukan sebagai kesia-siaan, bukan menciptakan begitu saja asal menciptakan, sesudah itu selesai atau sesudah itu masa bodoh, bukan demikian. Selanjutnya, walitujza kullu nafs, dan supaya dibalas setiap manusia itu bima kasabat, sesuai dengan apa yang diusahakannya, wa hum la yuzlamun, tanpa dizalimi. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi, berikut penghuni keduanya, supaya penghuni bumi itu beribadah kepada Allah. Sehingga sesudah penghuni bumi itu beribadah kepada Allah, maka setiap penghuni bumi akan mendapatkan balasan sesuai dengan amal usahanya tanpa dizalimi. Itulah tujuan Allah mencipta langit dan bumi yang dibahasakan dengan bilham. Berarti kita hidup ini, kaum muslimin hafizakumullah, kita hidup di dunia ini untuk beramal, dan selanjutnya kita akan mendapatkan balasan atas amal yang telah kita usahakan tanpa dizalimi sedikit pun. Dalam bentuk yang berbuat baik tidak mendapatkan balasan kebaikan, ya, atau sebaliknya yang berbuat tidak baik tidak dibalas atas ketidakbaikannya, itu zalim, itu tidak adil. Sebaliknya yang berbuat baik akan mendapatkan balasan kebaikannya, yang berbuat sebaliknya pun juga akan mendapatkan balasan sebaliknya, karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak menzalimi seorang pun dari hamba-hambanya. Jadi penciptaan hidup dan apa yang ada dalam hidup ini itu bil haq, dan selanjutnya setiap orang akan mendapatkan balasan atas apa yang telah diusahakannya tanpa ada yang dizalimi sedikit pun. Kaum muslimin hafizakumullah, sampai ayat ini, ayat 22, insyaallah kita sambung pada pertemuan berikutnya untuk ayat-ayat selanjutnya.
dengan masyarakat kita lah yang sebagai seperti itu ya. Dari apa? Tadi ayat tadinya bahwa kalau kita dolim itu nanti pemimpin kita juga akan itu ya seperti itu juga. Iya. Jadi jangan protes memang kita berikan seperti itu. Iya. Kalau kita secara umum berbuat zalim, maka Allah akan memberi kita balasan dalam bentuk memunculkan orang zalim untuk memimpin kita. Jadi buah kezaliman itu akan kembali kepada kita sendiri. Akibat dari kezaliman itu kita sendiri yang akan memetiknya. Dan pemimpin itu kan produk rakyat, produk masyarakat. Masyarakatlah yang memproduksi pemimpin. Kalau masyarakat itu soleh, baik, ya mereka lah yang akan melahirkan, yang akan memunculkan pemimpin yang baik. Ya, gitu.